Hai. Ributnya kita mau video. What's up everyone? Welcome back to my video. Oke, karena hari ini sebenarnya Alinda udah punya tagline sendiri. So I just wanna say welcome back to Baku Bagi Cerita dengan Alinda. Yay! Oke, teman-teman semua, seperti janjiku kemarin ya ke kalian, ke video yang pertama yang part satunya Vietnam trip. Hari ini aku bakalan ngebagi ke kalian tentang sedikit cerita apa yang aku lakukan sih sebenarnya di Vietnam ya. Ngapain aku ke Vietnam, terus di Vietnam ngapain aja gitu ya. Ini udah ada beberapa catatan juga. Nanti bakalan ada tips yang bakalan aku kasih ke kalian semuanya, khususnya buat kalian yang sekarang ini lagi mempersiapkan untuk ikut international conference. Tapi sebelumnya itu, teman-teman semuanya jangan lupa kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Nah, sebelumnya aku pengen minta maaf dulu nih buat teman-teman semua. Di video kali ini, walaupun judulnya Day 2 Vietnam Trip, aku nggak punya video lengkapnya. Waktu aku di Hanoi, itu aku fokusnya ke Vietnam itu bukan cuma buat traveling aja, tapi tujuan utamanya adalah mengikuti international conference. Makanya video yang bakalan aku kasih ke kalian nggak akan menjadi video full selama hari kedua di sana, tapi lebih banyak ke sharing tips gimana sih buat ikut international conference. Aku yakin banget teman-teman tips-tips yang bakalan aku kasih ke kalian pasti sangat berguna, apalagi buat teman-teman semuanya yang pengen nanti jadi praktisi, pengen jadi dosen gitu ya. Terus pengen jadi peneliti juga. Jadi ikut international conference itu menurut aku sangat berguna sih ya, apalagi buat kalian semuanya yang pengen menapaki karir sebagai tenaga pendidik di universitas. Nah, jadi harus tahu nih, dan aku bakalan ngasih tips ini berdasarkan pengalaman aku dan beberapa tips lainnya yang udah aku baca. Aku bakalan bahasakan berdasarkan bahasa aku, dan aku bagi ke kalian berdasarkan pengalaman aku juga. Jadi keep on watching. Oke, by the way, sebelum aku cerita versi lengkapnya ngapain aku ke Vietnam, terus international conference seperti apa, aku ikut ke sana, aku pengen kasih lihat ke kalian dulu video pas aku day 2 di sana dan ketika aku prepare, sekalian ketika aku presentasi penelitian aku. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Guys, kita lagi di Hanoi, yay! Our team Indonesia, yay! Difficult for us to know how they can be interested in language learning. So in these pictures, we can see that there's a kid who pay attention on something. Maybe it's a book or it's a picture. I'm not sure. But what I can see from the pictures is there are some books in front of him, science book, biology. There are two kids. They look at something on the table. I'm not sure whether it's pictures or not, but they show kind of a little bit. And what about the two pictures? It's of course, and when they see the cover of the books and they find so many pictures in it, it will be so interesting for them to learn more about what inside the books. Oke teman-teman. Jadinya apa sih ya sebenarnya yang aku lakukan di Vietnam? Hanya aku di Vietnam itu pergi untuk international conference, tapi international conference-nya itu cuma 1 hari, 2 hari gitu lah maksimal, dengan semua kegiatan yang kita lakukan di kampus. Nah, aku ada spare time tuh 3 hari, sengaja diambil biar banyak waktu buat traveling, lumayan 3 hari mengitari Hanoi.
Jadi totalnya aku di Vietnam tuh 5 hari. Dan waktu itu kan aku posisinya masih di Australia, masih di Melbourne. Jadi tiket dari Australia ke Hanoi itu lumayan. Dan waktu itu walaupun aku juga tetap dapat diskon sih waktu itu karena pakai kartu pelajar, tapi tetap juga ya teman-teman. Tapi ya sebagai mahasiswa, tiket pulang pergi dari Hanoi ke Melbourne itu lumayan banget. Oke, sedikit informasi dan bocoran buat kalian semuanya. Jadi tiket aku PP dari Melbourne ke Hanoi itu pas pergi naik Scoot, pas pulangnya aku tuh naik AirAsia dari Malaysia. Tapi teman-teman, aku in total dapat $650 sekitar itu. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 6.500.000. Itu memang kalau dalam dolar bukan harga yang wow gitu ya, walaupun itu di atas $500 gitu. Itu oke lah untuk cheap flight dari Australia ke Hanoi, which is itu aja ngelewatin Indonesia gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih aku bisa ikut ke sana gitu. Jadi ceritanya awalnya nih, ada salah satu senior aku yang kuliah juga di Monash University di Melbourne, jurusan yang sama, Master of TESOL. Jadi teman aku ini tuh nawarin ke anak-anak Indonesia buat ikut international conference yang diadakan di Vietnam, namanya IGRS, International Graduate Research Symposium. Itu diadakan di salah satu universitas terkenal di Hanoi di Vietnam. Dan kalau nggak salah kita 5 atau 6 orang gitu yang akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Hanoi. Tapi teman-teman harus tahu, waktu aku memutuskan ke sana itu, aku tuh sama sekali nggak mikirin tabungan aku, jujur. Dan aku juga nggak mikirin kalau aku tuh punya deadline yang sebenarnya aku harus menyelesaikan deadline tersebut, karena aku udah semester 4 waktu itu posisinya. Aku harus menyelesaikan deadline tersebut right before I go to Vietnam for the presentation. Oh my god! Tapi karena aku mikirnya ya udah sih, kita coba aja dulu, bikin dulu abstraknya, terus bikin dulu penelitian kecil-kecilannya, terus nulis dulu, nantilah itu urusan belakangan gitu kalau misalnya diterima dan harus berangkat ke Vietnam. Jadi I didn't prepare anything teman-teman. Aku cuman ya udah nulis abstrak dulu, terus kira-kira penelitian apa yang bakalan aku bawa dan presentasikan ke Vietnam. Jadi itu dulu fokusnya. Mungkin dari kalian tuh penasaran kira-kira tips berdasarkan pengalaman aku tuh seperti apa untuk mengikuti international conference. Oke, tips yang pertama adalah teman-teman harus cari informasi yang sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya. Nah, informasi yang sebanyak-banyaknya ini dengan tujuan kalian punya banyak pilihan. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira informasi mana yang kalian paling butuhkan. Dan informasi ini juga akan membantu kalian untuk memilih konferensi apa yang akan kalian ikuti. Jadi misalnya kayak aku nih, aku kan S2-nya TESOL gitu ya, Teaching English to the Speaker of Other Language. Jadi most of the time aku pasti nyarinya yang pendidikan, yang teaching, yang mengajar gitu, atau teacher training gitu-gitu lah ya. Aku tuh selalu cari informasi yang paling akurat, informasi yang banyak, dan akhirnya aku tuh jadikan itu menjadi referensi untuk melihat linear nggak sih national conference yang pengen aku ikutin gitu. Jadi aku tuh nggak asal aja nulis abstrak terus ya udah masukin aja enggak, tapi aku ngeliat dulu informasi sebanyak-banyaknya, terus aku lihat apakah international conference yang aku pengen itu apakah linear dengan background of study aku gitu, apa yang aku pelajari di kampus. Punya informasi yang banyak juga membantu banget kita untuk melihat waktu yang tepat. Jangan ikut yang aku lakukan tadi. Jadinya aku sekarang ngasih saran ke kalian untuk melihat waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya kalian punya informasi yang cukup dan banyak, kalian bisa memperkirakan kira-kira apakah tanggal international conference yang kalian pengen itu bertabrakan gak sih dengan kesibukan kalian, atau mungkin bertabrakan gak sih dengan deadline kalau misalnya kalian masih kuliah gitu. Jadi kalian harus make sure itu tepat waktunya berdasarkan dengan apa yang kalian rencanakan. Terus dengan mengumpulkan informasi juga, kalian juga bisa mempertimbangkan jaringan akademik seperti apa yang bakalan kalian ketemukan ketika kalian mengikuti international conference itu. Ketika kalian ikutan international conference itu, apakah kalian bisa mendapatkan jaringan dan koneksi
dosen-dosen dan guru-guru, atau setidaknya linear dengan jurusan kalian, dan kalian bisa menggunakannya nanti sebagai jaringan untuk bekerja sama di masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah berkonsultasi dengan dosen, karena teman-teman pasti punya interest yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi yang udah aku jelaskan ke teman-teman semuanya, kalau aku tuh Master of TESOL, jadi aku tuh pasti nggak jauh-jauh dari pendidikan, teaching, training, something like that. Jadi aku tuh berkonsultasi dengan dosenku yang emang ngerti tentang hal itu. Saran dari aku sih ya, kalian tuh harus memilih dosen yang kira-kira kenal kalian dengan baik. Apalagi kalau misalnya kalian berkonsultasi tentang hal-hal yang spesifik, kalian harus sebaiknya gitu ya, sebaiknya meminta masukan, saran dari dosen yang emang tahu dan ngerti gitu spesifikasi seperti apa yang kalian suka. Jadi kalau misalnya kalian guru terus pengen meningkatkan kualitas mengajar, ya kalian carilah dosen yang kira-kira bisa ngasih masukan yang bermanfaat dan menjadikan masukan dari dosen itu sebagai pembanding dan informasi tambahan untuk mempertimbangkan apakah kalian nantinya akan mengikuti international conference itu atau enggak. Nah, tips yang ketiga adalah kalian harus rajin-rajin mencari referensi pembanding. Nah, misalnya nih, kalian harus cari referensi pembanding tapi sekreatif mungkin dan seinformatif mungkin. Kalau saran aku ya teman-teman, sebaiknya kalian lihat-lihat lagi nih contoh abstrak atau makalah atau tulisan di tahun-tahun sebelumnya, di mana yang mengadakan itu juga kampus tujuan yang akan kamu ikuti international conference-nya. Kayak aku kemarin universitas di Hanoi, Vietnam, aku udah tahu nama acaranya itu. Jadi aku tuh cari tahu kira-kira seperti apa sih abstrak-abstrak yang ditulis di paper-paper sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Aku tuh ikut yang tahun 2019. Aku emang cari tahu sebelum-sebelumnya itu yang tahun 2018, 2017, 2016 itu seperti apa sih model tulisan dan tulisan papernya gitu ya. Jadi aku tuh banyak sekali melihat contoh-contoh dari paper yang udah ditulis dan dipublish, dan aku banyak belajar dari situ, dan akhirnya aku ngerti gitu, oh seperti ini sih kriteria yang diharapkan oleh panitia ketika mereka membaca tulisan kita. Kita kan nggak nyetor dulu full papernya gitu kan, jadi kita nyetor dulu abstraknya sesuai dengan subjudul yang dikirimkan oleh panitia di tempat yang mau kita ikuti konferensi internasionalnya. Aku ke waktu itu ngambil memang yang ada hubungannya dengan pembelajaran vocab, pengajaran vocab untuk anak-anak. Nah, jadi aku belajar tentang itu, abstraknya seperti apa, dan contoh-contoh makalah yang udah dipublish sebelumnya, dan itu helpful banget sih. Ini kan referensi untuk menulis abstrak dan paper yang akan kalian masukkan untuk mengikuti international conference tersebut. Yang satu ini juga penting sekali teman-teman, kalian tuh harus mempertimbangkan kira-kira apakah kalian sudah menulis berdasarkan masalah dan solusi yang diharapkan oleh panitia ketika mereka membaca tulisan kalian yang akan kalian masukkan untuk mengikuti international conference. Kalian harus lihat nih subtopiknya tuh apa, jadi masalah apa yang ditawarkan, dan kalian harus membandingkan antara masalah dan kriteria yang diharapkan oleh si pelaksana international conference tersebut. Sebisa mungkin kalian harus memberikan solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah yang udah kalian angkat. Aku kemarin bahas tentang pembelajaran vocabulary kepada anak di bawah umur 5 tahun. Gimana biar anaknya bisa mempelajari vocabulary dalam bahasa Inggris dengan cepat, atau bagaimana ngajarin mereka biar mereka bisa belajar dengan efektif. Solusi yang aku tawarkan adalah menggunakan buku gambar. Di abstrak aku jelaskan metodenya seperti apa, dan nanti di full paper aku detailnya bagaimana penggunaan cerita bergambar dalam meningkatkan vocabulary anak di bawah umur 5 tahun. Aku juga jelasin di situ peran guru, peran orang tua untuk mensupport pembelajaran anak di bawah umur 5 tahun agar mereka tuh bisa belajar tentang vocabulary bahasa Inggris dengan seefektif itu. Teman-teman, sebisa mungkin kalian ketika memberikan satu masalah, kalian tuh harus bisa memberikan satu solusi gitu. Jadi nggak hanya masalah aja, tapi kalian kasih jalan keluar buat dijadikan referensi oleh pembaca. Jadi teman-teman, selain kalian harus berkonsultasi dengan dosen, menulis berdasarkan masalah dan solusi, abstrak dan paper yang
cantik, bagus, apik gitu ya. Kalian juga harus mempertimbangkan dan mempersiapkan dukungan. Dukungan yang paling penting itu adalah finansial. Saran aku sih ketika kalian mendaftar sebuah konferensi, apalagi kalau international conference, kalau kalian anak beasiswa seperti beasiswa LPDP atau beasiswa AS atau beasiswa beberapa kampus tuh mereka memang menyiapkan beasiswa yang memberikan tunjangan juga ketika kalian mengikuti konferensi tertentu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kalian bukan anak beasiswa? Nah, harus jeli melihat jenis konferensi yang akan kalian ikuti. Ada yang namanya fully paid, itu biasanya konferensinya teman-teman full dibayarkan oleh si pelaksana konferensi. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut, biasanya kalian cuma mendaftar, bayar pendaftaran aja, tapi akomodasi, transportasi semuanya ditanggung sama mereka yang mengadakan konferensi tersebut. Ada yang bersifat parsial ya teman-teman. Jadi ini biasanya membutuhkan dukungan kampus atau dukungan pelaksana. Jadi one of them. Biasanya setengahnya atau berapa puluh persen gitu berasal dari kalian dan berapa persen dari pelaksana. Tapi ada juga konferensi teman-teman yang kalian harus bayar full ya. Artinya dari pendaftaran, akomodasi transportasi atau apapun itu emang harus kalian bayar full, pakai uang sendiri. Karena jenis konferensinya emang nggak ditanggung teman-teman. Kalian harus persiapkan finansial yang bagus. Sebaiknya sih beberapa lama sebelum konferensi yang pengen kalian ikutin. Dan seperti itu kalian bisa mempunyai persiapan yang matang, apalagi untuk menghadapi konferensi internasional yang diadakan di luar negara kalian. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita singkat aku tentang apa yang aku lakukan di Vietnam. Semoga juga penjelasan aku tentang International Conference Korea ini beserta tips yang udah aku kasih khususnya buat kalian yang ingin ikut International Conference di masa yang akan datang, kan manfaat ya kepada kalian semuanya. Apapun yang kalian mau tanyakan ke aku bakalan dengan senang hati bikin videonya. See you in the next video. Bye.